미란 씨. 또 뭐야? 월주를 다시 들으라 하라. 나와라. 김은영. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang diperankan oleh Hyuk Song Jae sebagai Gang Bae, Hwang Jong Yeom sebagai Wolju, dan Choi Won Young sebagai Gui. Drama ini mengisahkan tentang Wolju, wanita berusia 500 tahun pemilik kedai mistis. Wolju diperintahkan oleh dewa untuk menyelesaikan masalah dari 100.000 orang. Jika tidak bisa, dia akan masuk ke neraka. Demi mencapai tujuannya, Wolju bekerja sama dengan asistennya Gui dan Gang Bae. Gang Bae memiliki kekuatan spesial. Dia bisa membuat orang lain bercerita tentang masalah hidup mereka secara otomatis ketika menyentuhnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Wolju masuk ke dalam malam mimpi seorang nenek yang sedang sakit. Kemudian dia memberitahu keluarganya bahwa ada energi hitam yang mengganggu makam suami sang nenek. Wolju memberitahu untuk memindahkan makam itu ke tempat yang penuh dengan matahari agar nenek bisa cepat sembuh. Wolju terkenal karena berhasil membantu menyelesaikan masalah orang-orang melalui mimpi. Di sebuah pohon keramat, Ratu sedang berdoa untuk kesembuhan putranya. Dayangnya memberitahu mengenai kemampuan Wolju. Ratu meminta Wolju membaca mimpi putra mahkota. Wolju memberitahu banyak roh penuh dendam yang dibunuh keluarga kerajaan sedang menghantui putra mahkota dalam mimpinya. Mereka harus menenangkan para roh itu dengan memindahkan mayat yang dikubur di dalam hutan ke tempat yang penuh dengan sinar matahari dan memberi mereka penguburan yang baik. Wolju minta beberapa hari untuk bicara dengan para roh agar mereka mengetahui di mana lokasi makamnya. Setelah beberapa hari, akhirnya wajah putra mahkota terlihat cerah. Wolju memberitahu dia sudah selesai menenangkan roh penuh dendam yang menghantui putra mahkota. Ratu mengucapkan terima kasih dan memberikan banyak hadiah walaupun Wolju menolaknya. Beberapa hari setelah itu, tetangga Wolju bergosip. Kehidupan Wolju berubah setelah dipanggil kerajaan. Terlihat dayang kerajaan mendengar pembicaraan mereka. Para tetangganya mengatakan Wolju mendapatkan banyak harta bukan hanya karena membaca mimpi, tapi juga karena dia tidur dengan putra mahkota. Pasti Wolju menaruh sesuatu dalam mimpinya hingga putra mahkota bisa tertarik pada anak dukun seperti dia dan selalu mengunjungi Wolju setiap malam. Pada suatu malam, ibu Wolju bernama Saman meminta Wolju memakai pakaiannya, kemudian menyuruhnya pergi ke rumah pamannya. Ibunya sudah tahu Wolju menjalin hubungan dengan putra mahkota. Saman memberitahu semua orang sedang mengejarnya dan ingin membunuhnya sekarang. Jadi, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia harus cepat pergi dan jangan kembali. Ibunya memberikan tusuk kondenya, kemudian memberitahu jika kesepian, pegang tusuk konde ini yang akan mengantarkannya kepada orang yang dicari olehnya. Sampai di bukit, Wolju melihat kebakaran. Dia kembali dan melihat rumahnya sudah terbakar. Dia menemukan ibunya sudah meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Wolju berjalan menuju pohon keramat. Di bawah pohon keramat, Wolju mengutuk mereka semua, kemudian mengakhiri hidupnya. Tusuk kondenya jatuh mengakibatkan pohon keramat mati. Beberapa ratus tahun kemudian, di kedai mistis, Wolju memberikan minuman untuk tamunya bernama Miran. Dia berusaha agar Miran menceritakan masalahnya, namun Miran tidak mau memberitahu apapun. Keesokan harinya, Wolju mengeluh susah sekali mencapai 100.000 orang. Gui menyemangatinya karena dia hanya butuh 10 roh lagi agar tugasnya selesai. Keesokan harinya di supermarket Kapel, Gang Bae melayani pelanggan yang komplain. Wanita tua di hadapannya menyentuh tangannya.
Wanita itu langsung menceritakan masalahnya tanpa Gang B minta. Begitu juga dengan pelanggan nomor 36. Sementara itu, Miran menawarkan daging dari Pulau Jeju yang sedang diskon. Seorang pria bernama Daehyuk mengambil penjepit dagingnya, membakar lalu memakan semua dagingnya. Miran minta penjepitnya dikembalikan. Daehyuk mengembalikan penjepitnya sambil bilang Miran orang miskin yang sombong dan terus menghinanya. Woo-ju yang melihat kejadian itu mengangkatnya sambil bilang kalau dia berkasta rendah dan tidak berpendidikan, kemudian melemparnya. Park, asisten manajer mereka, datang. Dia minta maaf dan juga minta Miran untuk berlutut dan memohon maaf. Gang B memberitahu Daehyuk menghina Miran. Seharusnya mereka saling minta maaf. Park tetap minta Miran berlutut, tapi dia tidak mau melakukannya. Pada malam harinya, Gang B menghalangi Miran yang ingin mengakhiri hidupnya. Lalu dia mengajaknya makan bersama. Di kedai mistis, Woo-ju tahu Miran ingin mengakhiri hidupnya. Dia berusaha agar Miran mau menceritakan masalahnya, tapi tidak berhasil. Gang B masuk, dia terkejut bertemu dengan Woo-ju lagi. Dia mengucapkan terima kasih dan bilang kalau Woo-ju tadi sangat keren. Tidak sengaja, Miran menyentuh tangan Gang B saat dia mengkhawatirkan memar di wajahnya. Miran memberitahu tadi dia ingin mengakhiri hidupnya karena Park sering menyentuhnya. Walaupun Miran berusaha menolak dan terlihat tidak suka, dia beralasan menyayangi Miran seperti adiknya sendiri. Woo-ju sangat kesal mendengarnya. Dia bertanya apa yang Miran ingin lakukan. Miran hanya ingin Park tahu rasanya berada di posisi terpojok. Woo-ju menyuruh Gang B keluar, mencuci muka karena dia ingin bicara berdua saja dengan Miran. Setelah Gang B keluar, Woo-ju menuang sanggepju, membuat Miran tertidur setelah meminumnya. Di dunia mimpi Miran, dia berada di ruangan yang dipenuhi monitor CCTV yang memperlihatkan perbuatan Park padanya selama ini. Di supermarket, Park berjalan dan ingin menyentuhnya. Woo-ju meraih tangannya dan menaruhnya di pemanggang daging. Dia lari, Woo-ju terus muncul di hadapannya. Park mengambil pisau ingin menyerang Woo-ju. Sementara itu, Gang B masuk ke dalam kedai. Dia berusaha membangunkan Miran. Saat menyentuh tubuhnya, dia masuk ke dunia mimpi Miran. Gang B tiba-tiba berada di supermarket. Dia melihat Park mau menyerang Woo-ju dan langsung mendorong keranjang belanjaan. Woo-ju bertanya kenapa dia ada di sini. Mustahil manusia bisa masuk ke mimpi orang lain. Gang B terkejut, dia ada di dalam mimpi Miran. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Gui menjelaskan mereka mewujudkan keinginan orang dalam mimpi, seperti balas dendam. Gui melihat di atas kepala Gang B. Penglihatan spiritualnya tidak terkunci saat lahir. Lalu bertanya apakah sejak kecil semua orang meminta bantuannya. Gang B membenarkan. Gang B bertanya apakah Woo-ju bisa menutup penglihatan spiritualnya. Woo-ju menjawab tentu saja, tidak ada yang mustahil dalam kamusnya. Tiba-tiba Park melarikan diri. Mereka mengejarnya. Woo-ju melempar tusuk kondenya, kemudian menendangnya. Woo-ju bertanya bagaimana rasanya terpojok. Karena dia ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Park berusaha kabur lagi. Gui menangkapnya. Park kencing di celana saking takutnya. Kemudian Gui melemparnya. Selanjutnya, Woo-ju memberitahu Miran bahwa semua orang levelnya sama. Jadi dia harus berani melaporkan perbuatan Park. Keesokan harinya, Miran memberikan video rekaman CCTV perbuatan Park pada atasannya. Pria itu mengatakan Park akan dihukum dan dituntut atas perbuatannya. Dia mengucapkan terima kasih karena Miran sudah memberitahunya. Selanjutnya, Gang B ke halaman belakang supermarket. Dia teringat Gui melempar Park, kemudian menginjak tusuk konde milik Woo-ju. Di kedai mistis, papan nomornya berubah. Yom Bujang datang. Guys, Yom Bujang tugasnya mencabut nyawa ya. Yom Bujang membawa pesan dari Yomra Dewang.
Yomradewang adalah dewa neraka ya guys. Dia memberitahu waktunya sebulan lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Bila tidak memenuhi target 100.000 orang, dia akan dikirim ke neraka. Wulju teringat Gangbe. Dia pikir Gangbe adalah magnet yang bisa mendatangkan orang penuh masalah. Kemudian buru-buru lari. Begitu juga Gangbe, dia lari menuju kedai mistis untuk minta bantuan Wulju menutup penglihatan spiritualnya. Mereka bertemu di atas jembatan penyeberangan. Gangbe minta bantuan Wulju menutup penglihatan spiritualnya, kemudian memberikan tusuk kondenya. Wulju setuju membantunya dengan syarat dia harus bekerja untuknya. Di kedai mistis, seorang ibu bernama Bu Andong dan putrinya Yunsu makan ikan makarel bakar. Bu Andong adalah tetangga Gangbe. Yunsu memberitahu bahwa ibunya membesarkannya sambil menjalankan restoran ikan bakar selama 30 tahun. Yunsu mengangkat telepon. Sementara itu, Bu Andong batuk. Wulju melihat ada darah di sapu tangannya. Setelah menutup teleponnya, Yunsu izin pergi menemui calon suaminya. Gui mengatakan putrinya baik dan dia berhasil mendidiknya. Bu Andong memberitahu dia tidak akan pernah bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Wulju memberi kode pada Gangbe untuk memegang tangannya. Bu Andong mengatakan dia merasa sangat bersalah pada Yunsu. Dahulu dia menjadi janda di usia muda dan membuka restoran makarel bakar untuk hidup. Saat itu ada gadis yang membantunya bernama Sunwa. Dia yatim piatu dan kesepian. Karena itu mereka bisa menjadi dekat. Ada seorang pria bernama Go yang bekerja sebagai supir. Dia selalu datang ke restorannya. Bu Andong sangat menyukai pria itu. Dia berusaha melakukan apapun untuk mendapatkannya. Dia pikir Go memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun ternyata dia salah. Dia memberitahu Sunwa sedang hamil anaknya 3 bulan. Mereka akan segera menikah. Mengetahui hal itu, Bu Andong sangat marah pada Sunwa. Setelah Sunwa melahirkan putrinya, Bu Andong tidak mengunjunginya karena membencinya. Suatu malam, dia minum hingga mabuk. Go datang untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mengurus Sunwa dengan baik selama ini. Bu Andong memberitahu merasa senang melihat mereka bahagia seperti sekarang. Kemudian bertanya, apakah dia yakin anak perempuan itu adalah putrinya. Mereka sering berpisah dan dia tidak tahu masa lalu Sunwa. Bu Andong menghasut Go agar dia berpisah dengan Sunwa. Di rumah, Go marah-marah pada Sunwa. Sunwa menjawab itu semua tidak benar, tapi Go tidak mau mendengar. Dia pergi meninggalkan Sunwa. Bu Andong melihat mobil Go pergi. Sunwa lari mengejarnya. Dia tertabrak kemudian meninggal. Setiap dia melihat Yonsu yang semakin mirip dengan ibunya, rasa bersalahnya makin tidak bisa diatasi. Sebelum meninggal, dia ingin Yonsu bertemu dengan ayah kandungnya. Namun, dia tidak bisa menemukannya. Saat ini penyakit kanker paru-parunya semakin parah dan dia akan segera meninggal. Wulju kesal mendengarnya. Dia menyebutnya penipu dan tidak mau membantunya. Lidahnya telah membunuh seseorang dan merusak keluarga orang lain. Bu Andong minta maaf, dia seharusnya tidak menceritakannya. Kemudian pergi. Gangbe mengatakan mereka seharusnya menolong Bu Andong karena sebentar lagi dia meninggal. Wulju tidak mau membantunya. Besok malamnya, Gangbe mencuri Sanggepju yang bisa membuat orang tertidur untuk membantu Bu Andong. Tiba di rumah, dia melihat Bu Andong pingsan, kemudian membawanya ke rumah sakit. Yunsu menangis mengetahui ibunya sakit kanker. Gui menghubungi Gangbe bertanya apakah dia mengambil Sanggepjunya. Gui melarangnya menggunakan minuman itu. Namun sial, Yunsu haus, dia meminumnya. Saat Gangbe masuk, Yunsu sedang tidur. Dia menyentuhnya dan masuk ke dalam dunia mimpi Yunsu. Gangbe ketakutan, Wulju menyuruhnya menyalakan lampu, kemudian memarahinya karena mencuri Sanggepju miliknya. Selanjutnya mereka melihat kenangan Yunsu.
Terlihat Bu Andong buru-buru membawa Yunsu yang sakit ke rumah sakit. Bu Andong juga membelanya saat orang-orang mengatakan dia tidak punya ayah. Dia juga memberikan tabungannya untuk Yunsu menikah. Mereka keluar dari mimpinya karena Bu Andong kritis. Gangbe memohon pada Wulju untuk menolong Bu Andong. Wulju setuju. Mereka datang ke kedai mistis. Wulju minta Bu Andong memberitahu apapun yang dia tahu mengenai Go. Bu Andong hanya tahu namanya Go Donggil, kemudian memperlihatkan fotonya. Gui memotonya, kemudian mengirim fotonya ke kepolisian Alam Baka. Dia minta tolong dicarikan Go Donggil. Mereka mendatangi rumah Go. Ternyata dia hilang ingatan. Mereka memberinya Sanggepju. Di dunia mimpi Go, dia terlihat benar-benar kesepian, tidak ada Sunwa dan putrinya. Mereka memutuskan ke alam bawah sadar Go. Mereka mencari ingatan yang disembunyikan Go. 대체 여기 깊이가 얼마나 되는 거예요? Wulju memberitahu Gangbe untuk hati-hati. Jika jatuh, dia akan terjebak dalam kegelapan kekal. Mereka menemukan sebuah pintu. Di dalam terlihat kenangan hitam putih kebersamaan mereka. Wulju membawanya keluar. Selanjutnya, Go datang ke pemakaman Bu Andong. Dia memperlihatkan foto Sunwa, ibu kandung Yunsu yang sangat mirip dengannya. Yunsu berterima kasih pada Bu Andong karena telah membesarkannya. Dia sangat senang menjadi anaknya dan dia sangat mencintainya. Bu Andong yang melihatnya menangis. Yom Bujang menjemputnya. Kemudian Bu Andong bertemu dengan Sunwa. Dia minta maaf untuk semua kesalahannya. Sunwa mengucapkan terima kasih karena dia telah membesarkan Yunsu dengan baik. Dia minta Bu Andong beristirahat dengan tenang. Selanjutnya Gangbe bertanya kenapa targetnya harus 100.000 orang. Wulju menjawab dia telah membunuh 100.000 orang. Dahulu Yomradewang memberitahu karena kesalahannya dia telah membunuh pohon keramat yang melindungi negara ini. Hingga pohon keramat kehilangan kesaktiannya. Negara yang mengandalkan kesaktian pohon keramat akhirnya kalah dan dijajah negara lain. Korban meninggal yang jatuh dari perang itu adalah 100.000 orang. Untuk menebus kesalahannya, dia dihukum pergi ke dunia nyata. Dia harus mendengarkan cerita, menghibur mereka, dan menyelesaikan dendam 100.000 orang. Wulju menolaknya, namun setelah dia membaca gulungan yang diberikan Yomradewang, dia bersedia melakukannya dan menerima hukumannya. 10만이라 하셨습니까? 제가 받겠습니다. Adegan selanjutnya, Byongjae berjalan dengan lesu karena tidak lolos seleksi kerja lagi. Kekasihnya bernama Yumi menghubunginya. Dia memilih tidak mengangkatnya. Byongjae melihat kedai mistis, kemudian masuk dan minta sebotol soju. Byongjae makan sambil menangis. Gui pikir makanannya terlalu pedas. Gangbe menyentuh punggungnya. Byongjae langsung menceritakan masalahnya. Sudah 3 bulan dia menunggak biaya sewa kamarnya, dan untuk biaya hidup dia bekerja paruh waktu di Toserba. Byongjae melamar 3 kali di Hotel Sangil, tapi selalu gagal. Nilainya bagus untuk ujian tertulis, dan dia merasa wawancaranya lancar. Ibu Yumi menemuinya. Dia minta Byongjae putus dengan putrinya. Byongjae mengajak Yumi putus. Dia akan menghilang dari hadapannya demi kebaikannya. Yumi tidak mau putus. Dia tidak peduli dengan semuanya, dia hanya ingin bersamanya. Byongjae merasa tidak berguna, jadi dia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Sampai di rumahnya dia diberitahu bahwa tunggakan dan sewa kamarnya sudah dibayar oleh Yumi. Wulju bertanya apa yang dia inginkan. Byongjae mengatakan dia hanya ingin tahu alasannya gagal. Dia sudah berusaha maksimal tapi tetap gagal. Jika tahu alasannya, dia bisa mulai lagi dan bertemu dengan Yumi tanpa merasa sedih. Wulju memberinya minuman, kemudian dia tertidur. Di dalam dunia mimpi Byongjae, mereka berada di ruangan wawancara kerja. Mereka diminta memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Hanya Byongjae yang bisa melakukannya dengan lancar. Saingannya bernama Sang Ho hanya memberitahu namanya, tapi yang mewawancarainya malah memujinya.
Selanjutnya mereka ditanya mengenai keistimewaan Hotel Sangil. Lagi-lagi hanya Byung-jae yang bisa menjawabnya dengan lancar. Sang-ho hanya mengatakan makanan di hotel ini enak. Mereka mengatakan Sang-ho adalah orang yang dibutuhkan Hotel Sangil. Gang-bae memberitahu mendengar pelamar yang lainnya di toilet bicara bahwa tes rekrutmen ini hanya formalitas. Mereka pindah ke ingatan Byung-jae saat di depan Hotel Sangil. Saat pimpinan Choi datang, mereka semua berbaris. Byung-jae memohon agar diberitahu alasannya gagal dalam proses rekrutmen. Pengawalnya bernama Yorin melumpuhkannya. Choi bilang dia pantas mendapatkannya karena orang tuanya miskin. Woo-ju membangunkan Byung-jae, kemudian menunjukkan foto Sang-ho. Sang-ho diterima bekerja di Hotel Sangil dan mempostingnya di media sosial. Gui memberitahu dia adalah putra anggota parlemen. Ayahnya dengan pemimpin Hotel Sangil terlihat akrab. Dari awal, Byung-jae sudah mustahil diterima. Keesokan harinya, Woo-ju membawa minuman untuk Choi. Yorin mempersilahkan masuk. Di lobi Hotel Sangil, Choi datang dengan Gang-bae. Lee Chang menyapanya kemudian mengatakan baru pertama kali melihat pengawalnya, di mana Yorin. Choi memberitahu dia lebih bagus dari Yorin. Setelah itu mereka masuk ke ruangan Choi. Gui merubah wajahnya. Yorin memberitahu ada orang mencurigakan masuk ke hotel. Sepertinya mereka mengincar daftar VIP-nya. Pimpinan Choi masuk ke ruangannya, mencari USB yang berisi daftar VIP-nya. Ternyata tadi itu bukan Yorin, melainkan Woo-ju. Tiba-tiba terjadi gempa. Ternyata Yorin membangunkan pimpinan Choi. Woo-ju memberitahu letak USB-nya ada di dalam buku, tapi dia tidak tahu judul bukunya apa. Mereka berdua membuka semua buku. Terlihat pimpinan Choi dan Yorin datang ke Hotel Sangil. Lee Chang bingung melihatnya datang lagi, padahal tadi dia sudah naik ke ruangannya. Mereka berdua buru-buru naik ke atas. Sementara itu, Gui berhasil menemukan USB-nya. Choi dan pengawalnya masuk ke dalam. Gui melawan mereka semua dan berhasil kabur. Saat akan meninggalkan ruangan itu, Yorin melihat Gang-bae bersembunyi. Dia pura-pura keluar. Saat akan keluar, Yorin membuka pintunya dan minta barang yang dia curi dikembalikan. Gang-bae berusaha kabur. Yorin menindihnya kemudian mencari USB di kantongnya. Gang-bae memberitahu itu adalah bukti bahwa pimpinan Choi merekrut karyawan baru berdasarkan nepotisme dan mereka ingin membeberkannya. Yorin memberitahu tugasnya adalah melindungi klien yang membayarnya. Gang-bae mengatakan dia merusak hidup orang dengan melindungi kliennya. Gang-bae memohon pada Yorin untuk membantunya mengungkap apa yang dilakukan Choi. Akhirnya Yorin melepaskannya. Dia memberikan USB, ID card-nya, dan memberitahu jalan keluar. Woo-ju dan Gui sudah menunggu di luar. Selanjutnya, Choi melihat berita mengenai dirinya yang merekrut karyawan secara tidak adil. Choi minta mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Jaksa menghubungi seseorang. Dia meminta masalah nepotisme dan korupsi Hotel Sangil dihentikan. Mereka kemudian tertawa karena masalah sudah selesai. Terlihat alat perekam hidup, merekam apa yang mereka bicarakan. Di luar ruangan, pelayannya berubah menjadi Gui. Gang-bae mengirim filenya ke media. Lee Chang masuk ke dalam, meminta Choi menyalakan televisi. Terlihat media memberitakan mengenai video orang-orang yang terlibat kasus Hotel Sangil. Dengan video ini, Choi tidak bisa berkelit lagi atas tuduhan nepotisme dan korupsi. Byung-jae mendapat telepon dari tim audit Hotel Sangil. Mereka minta maaf atas perlakuan tidak adil dalam proses rekrutmen dan sepakat untuk menerimanya tanpa syarat tambahan. Byung-jae merayakannya dengan makan bersama Yumi. Di kedai mistis, papan nomornya berubah. Gang-bae memberitahu Yorin, pengawal Choi, bersentuhan dengannya, tapi tidak ada reaksi apapun. Dia orang pertama yang tidak bereaksi. Beberapa hari kemudian,
Gang B dimarahi oleh pelanggan yang ingin mengembalikan barang tanpa kwitansi pembayaran. Pria itu membuka jaketnya. Saat akan memukul Gang B, Yorin menghentikannya. Jindong memberitahu barang ini dibeli secara online, tapi dia datang ke sini dan minta pengembalian penuh. Pria itu minta maaf kemudian pergi. Mereka berdua saling bertanya kenapa ada di sini. Gang B memberitahu bahwa dirinya adalah karyawan di supermarket ini. Pulang kerja, Gang B masuk ke kedai. Dia bingung sebenarnya dia ada di mana. Gui memberitahu mereka sedang ada di dunia mimpi. Hari ini adalah kontes lotre dunia mimpi yang selalu diadakan setiap tahun. Ini seperti kontes olahraga arwah. Semua orang yang ada di sini sudah wafat. Pemenang kontes hari ini bisa memberitahu keturunannya nomor lotre yang akan menang. Orang yang menang lotre setelah memimpikan leluhurnya adalah keturunan pemenang kontes lotre. Jika mereka bisa masuk ke dalam mimpi keluarga pemenang untuk memberitahu nomor lotre, satu kasus terhitung selesai. Gang B menyediakan makanan untuk mereka, kemudian mendengar salah satu arwah menyebutkan nama temannya, yaitu Jindong. Arwah itu bernama Sokpan. Jindong adalah cicit Sokpan. Gang B memberitahu bahwa dirinya adalah teman kerja Jindong. Selanjutnya, Wulju menyuruh Yom Bujang memulai kontesnya. Semua arwah berkumpul di lapangan. Di rumah Jindong, dia memberikan tabungan miliknya pada neneknya untuk biaya operasi pinggangnya. Neneknya menyuruh menyimpannya untuk persiapan menikah. Kembali ke dunia mimpi, kontes lotre menyisakan dua peserta pemenang, yaitu Sokpan dan Duyong. Mereka masuk ke babak final kontes lotre dunia mimpi, yaitu bertarung dengan satu kaki. Gui mengumumkan pemenang kontes lotre dunia mimpi adalah Sokpan. Di dalam mimpi Jindong, Sokpan memberikan nomor lotrenya. Sementara itu, Yom Bujang kembali bekerja. Dia melihat daftar orang yang harus dia cabut nyawanya. Wulju dan yang lainnya datang. Setelah berhasil memberitahu nomor lotre ke Jindong, Yom Bujang menyuruh Sokpan kembali ke alam baka. Bila terlalu lama di dunia mimpi, rohnya bisa menjadi lemah. Wulju melihat tab baru yang dipakai pengawal Yom Bujang. Dia terkejut saat melihat Jindong akan meninggal karena kecelakaan besok. Begitu juga dengan yang lainnya. Sokpan memohon pada Yom Bujang untuk memikirkannya lagi karena Jindong anak yang baik dan dia sekarang harus meninggal sebelum menikah. Yom Bujang memberitahu ada cara untuk menyelamatkannya, yaitu meminta perbuatan baik dari arwah lain. Namun di alam baka, hal itu dilarang dilakukan secara gratis. Dia harus memberikan semua yang berharga kepada arwah itu. Gang B memberitahu dia bisa memberikan nomor lotrenya sebagai ganti perbuatan baik yang diterima. Sokpan kemudian memohon pada Wulju untuk membantunya karena dia tidak bisa bolak-balik ke dunia mimpi dan alam baka. Wulju setuju untuk membantunya. Yom Bujang memberitahu Jindong meninggal di supermarket Kapal pukul 11:03 karena kecelakaan. Dia harus membawa perbuatan baik sebelum pukul 11:03. Wulju datang ke balai kota alam baka. Dia minta tolong untuk dicarikan seseorang yang mempunyai perbuatan baik dan berkerabat dengan Sokpan. Mereka menemukannya. Orang itu bernama Ketsan. Dengan level seperti ini, Ketsan bisa hidup di alam baka seperti miliarder. Guys, jadi di alam baka, yang paling berharga adalah perbuatan baik. Semakin banyak perbuatan baiknya, semakin kaya arwah itu. Mereka memberitahu maksud kedatangannya pada Ketsan. Jindong bisa diselamatkan jika Ketsan mau membagi perbuatan baiknya. Ketsan akan membaginya karena Jomre, nenek Jindong, adalah penolongnya satu-satunya selama dia masih hidup. Wulju kemudian memberikan nomor lotrenya sebagai ganti perbuatan baik yang dia berikan. Keesokan paginya Jindong bangun dan langsung mencari kertas dan pulpen.
Dalam perjalanan pulang ke dunia nyata, Duyong melihat perbuatan baik di kantong Wulju. Dia mencurinya, Gui mengejarnya, sementara Wulju dan Gangbe kembali ke dunia nyata untuk melindungi Jindong. Di supermarket, Gangbe terus membantu Jindong dan melindunginya. Di depan supermarket, Yom Bujang dihalangi masuk oleh Wulju. Wulju memberitahu kantong perbuatan baik akan segera tiba, jadi dia minta untuk tunggu sebentar. Yom Bujang berhasil menipunya lalu masuk. Di gudang, Yom Bujang menggerakkan troli barang. Wulju teriak, Gangbe menyelamatkan Jindong. Yom Bujang mengubah penyebab kematiannya. Dia akan meninggal karena serangan jantung. Wulju menghalanginya menyerang Jindong. Tiba-tiba Gui datang. Dia berhasil merebut kantong perbuatan baiknya dari Duyong. Mereka semua merasa lega karena Jindong selamat. Di rumah Jindong, Jomre kelelahan kemudian tidur. Ketsan datang ke dalam mimpinya. Ketsan mengucapkan terima kasih karena perbuatan Jomre padanya. Dia bisa berbuat banyak kebaikan sehingga bisa naik ke atas dengan hati yang penuh kedamaian. Jomre tidur di pangkuan Ketsan. Kemudian Ketsan menyembuhkan sakit pinggangnya. Ketsan membeli obat untuk segala penyakit dengan nomor lotre yang dia dapat. Wulju memperingatkan kita semua nih guys, untuk hidup dengan baik selama ada di dunia. Bila membantu seseorang dengan tulus, nantinya perbuatan kalian akan dibalas oleh orang lain tanpa kalian sadari. Dan itu adalah nilai dari kehidupan yang sebenarnya. Jomre terbangun saat mendengar suara Jindong yang baru datang. Jindong melihat nomor lotre yang dia beli tidak sama dengan nomor lotre yang keluar sebagai pemenang. Di dapur, neneknya memberitahu pinggangnya sudah tidak sakit lagi. Di kedai mistis, angka di papan nomor berubah. Gangbe masuk setelah selesai bersih-bersih di depan. Tiba-tiba dia jatuh, badannya panas sekali. Wulju mengantarnya pulang, sementara Gui menunggu di kedai. Yom Bujang datang. Dia memberitahu ada roh jahat di dekat tempat ini. Dia minta tolong padanya untuk menangkap roh jahat itu. Guys, dulunya Gui bekerja di kepolisian Alam Baka yang bertugas menangkap roh jahat. Gui mengejarnya, mereka berkelahi dan dia berhasil menangkapnya. Di rumah Gangbe, Wulju membaringkannya di tempat tidur lalu masak bubur. Gangbe memberitahu ini adalah kali pertama seseorang memasak untuknya. Dia merasa tersentuh. Wulju bertanya makanan apa yang dia suka. 만두요. 만두 좋아해요. Keesokan harinya, Gangbe terpilih mewakili teman-temannya di departemennya mengikuti lomba tari berpasangan. Hadiah utamanya 2 juta won. Mereka bisa memakainya untuk makan malam tim. Atasan mereka menjelaskan tujuan perlombaan adalah mempererat komunikasi dan hubungan antar karyawan. Dia meminta mereka berdiskusi dan menentukan pasangan mereka masing-masing. Sementara itu, Wulju dan Gui sedang duduk di taman. Yom Bujang membutuhkan bantuan mereka. Ada roh gentayangan yang hingga kini belum bisa tertangkap. Roh itu belum pamit pada keluarganya sehingga dia kabur saat diajak ke Alam Baka. Jika mereka bisa mempertemukan roh itu dengan keluarganya untuk berpamitan, satu kasus dihitung selesai. Wulju setuju membantu Yom Bujang. Selanjutnya, seorang pria bernama Sanggun makan di kedai mistis. Dia memberitahu sangat menyukai mandu isi udang buatan istrinya. Wulju bertanya apakah dia mengalami melihat sesuatu yang aneh atau tiba-tiba merasa merinding beberapa hari ini. Sanggun tidak merasakan hal aneh apapun. Gangbe menyediakan makanan sambil menyentuh punggungnya, tapi anehnya tidak bereaksi apapun. Setelah Sanggun pergi, Gui memberitahu tidak melihat apapun, begitu juga dengan Wulju. Keesokan harinya Wulju datang ke kantor Sanggun. Dia melihat roh gentayangan mengikuti Sanggun. Kemudian roh itu menuju tangga. Wulju mengajaknya bicara. Dia memberitahu bisa membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya. 그만 도망가고 이리 와요. Tiba-tiba seorang wanita masuk.
dia mengusir Wulju. Di supermarket, Gang B mengajak Yorin berpasangan dengannya di lomba tari berpasangan karena hanya dia yang tidak bereaksi apapun saat menyentuhnya. Mendengar alasannya, membuat Yorin malah menolaknya. Selanjutnya, Wulju memberitahu bertemu dengan roh itu. Dia pasti takut pergi ke alam baka lebih dahulu daripada orang yang dicintainya. Gang B datang, dia memberitahu Yorin menolaknya. Gui memberitahu bila menginginkan seseorang, katakan bahwa dirinya ingin menjadi orang yang dia butuhkan. Wulju teringat masa lalunya saat putra mahkota mengatakan bahwa dia merasa paling nyaman saat berada di sampingnya. Dia ingin menjadi orang yang dibutuhkan oleh Wulju. Putra mahkota jatuh cinta pada Wulju. Dia meminta Wulju menerima perasaannya. Gang B mengagetkan Wulju dan Gui yang sedang bengong. Di kantor Sanggen, atasannya meminta agar dia mengundurkan diri. Belakangan ini dia banyak membuat kesalahan dalam laporan dan proposal yang dia buat. Sanggen mengakui belakangan ini dia tidak fokus dalam bekerja. Dia akan kembali normal setelah beristirahat dan sudah meminta istrinya pergi berlibur. Atasannya marah, mereka kira dia hanya syok setelah kehilangan istrinya. Jadi, mereka membiarkan kesalahannya dalam bekerja dan mencoba mengerti. Sanggen mengatakan istrinya tidak meninggal. Ternyata Sanggen lupa dengan apa yang terjadi pada istrinya. Dia berjalan keluar. Dia ingat pemakaman istrinya dan saat istrinya di rumah sakit. Dokter memberitahu Sanggen sakit demensia vaskular dan harus segera diobati. Tiba di rumahnya, Jinsok sudah menunggu. Dia membuat mandu. Sanggen memberitahu dia sangat menyukai mandu buatannya. Dia memakannya, kemudian melihat Jinsok tidak ada. Jinsok melihatnya sambil menangis. Di luar, dia bertemu dengan Gui. Di kedai mistis, Jinsok memberitahu ingin berpamitan dengan suaminya untuk terakhir kalinya. Mereka melihat ingatan Sanggen, memorinya terputus, menyambung dan tidak sinkron. Oleh sebab itu, sentuhan Kang B tidak berguna. Kemudian mereka masuk ke mimpi di mana mereka berdua jalan bersama. Jinsok mengatakan hari ini adalah hari terakhir mereka bertemu. Sanggen merasa menyesal memintanya berlibur ke sana yang menyebabkan dia meninggal. Jinsok mengatakan jangan menyalahkan dirinya sendiri dan menyuruhnya cepat berobat. Tidak boleh lemah dan menyerah. Sanggen minta maaf padanya, kemudian mengatakan dia mencintainya. Sanggen tidur sambil menangis dan memeluk foto Jinsok. Setelah itu, Jinsok mengucapkan terima kasih pada Wulju karena sudah membantunya. Berkat dia, dirinya bisa berpamitan dengan suaminya. Keesokan harinya, Yorin melihat seorang pria mencuri minuman. Saat tasnya diperiksa, tidak ada barang curiannya. Pria itu marah dituduh mencuri. Dia minta Yorin minta maaf sambil berlutut. 잠시만요. Gang B bertanya, apakah dia yakin tidak berbohong? Pria itu memperlihatkan tasnya. Gang B menyentuh tangannya. Pria itu mengaku mencuri secara berpasangan. Dia yang mencuri sedangkan rekannya diam-diam melepas labelnya kemudian pergi. Rekannya ada di belakangnya. Yorin menangkapnya dan menemukan botol minuman di dalam tas. Setelah itu, Yorin mengucapkan terima kasih. Karena kejadian itu, Yorin mau berpasangan dengan Gang B pada lomba menari. Mereka latihan menari bersama. Pelatih mereka bernama Sugyong. Jantung Gang B berdebar saat menatap Yorin. Sugyong memperbolehkan Yorin pulang, sementara Gang B masih harus berlatih. Gang B menolak berlatih dengan Sugyong. Sugyong memaksanya. Dia harus berlatih agar menang dalam lomba. Gang B berusaha berlatih tanpa melakukan kontak dengannya. Tiba-tiba Wulju dan Gui masuk, membuat Sugyong menabrak Gang B. Sugyong mengatakan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak hamil. Dia sudah melakukan perawatan kesuburan selama 2 tahun. Dia berhenti bekerja dan fokus sepenuhnya pada perkataan dokter untuk mendapatkan anak. Sebelumnya dia sudah pernah hamil
Namun suatu hari, dia jatuh dan mengalami keguguran. Setelah 2 tahun mencoba lagi, dia belum juga hamil. Mereka juga mulai lelah berusaha. Dia menjadi cepat emosi, membuat mereka sering bertengkar. Suatu malam, suaminya bernama Inho mengajaknya berhenti berusaha untuk memiliki anak. Inho mengatakan dia tidak masalah hidup berdua saja dengannya. Kemudian mereka berpelukan. Sugyong memberitahu masih merasa ragu apakah keputusan mereka adalah yang terbaik. Wulju mengatakan perasaan dan keinginan tidak mudah untuk dihentikan begitu saja. Dia kemudian memberikan kartu nama kedai mistis. Jika merasa sedih, jangan ditahan. Datanglah ke tempat ini. Dia akan mendengarkan ceritanya. Selanjutnya, Wulju pergi menemui Samsin. Guys, Samsin bertugas memberikan mimpi pertanda pada manusia bahwa mereka akan hamil. Wulju minta pada Samsin satu mimpi saja. Ada satu pasangan yang butuh bantuan. Mereka bernama Sugyong dan Inho. Samsin mengeceknya, kemudian memberitahu bahwa pasangan ini belum waktunya diberkahi anak. Wulju bertanya kapan waktunya mereka diberkahi anak. Samsin mengatakan tidak ada yang tahu kecuali yang di atas. Tidak jauh dari kedai mistis, terlihat Won Hyong mengawasi mereka. Won Hyong adalah teman dekat putra mahkota. Mereka belajar bersama sejak kecil. Putra mahkota memperkenalkan Wulju pada Won Hyong. Won Hyong sudah mengetahui bahwa putra mahkota menyukai Wulju. Keesokan harinya, Gangbe dan Yorin pergi membeli kostum untuk lomba menari. Setelah itu, mereka nonton film komedi romantis di bioskop. Filmnya mengisahkan sepasang kekasih yang memiliki penyakit yang sama. Mereka tidak bisa saling menyentuh. Mereka saling mencintai, tapi mereka tidak bisa berdekatan. Akhirnya mereka putus. Semua penonton tertawa sementara mereka berdua menangis karena keadaan mereka sama dengan filmnya. Ketika Yorin menyatakan cinta pada pria yang dekat dengannya, mereka langsung panik dan lari darinya. Ada pria yang lewat jalan lain karena tidak ingin bertemu dengannya, dan bahkan sampai ada yang pindah sekolah. Suatu hari, dia bersandar pada seorang pria. Tiba-tiba pria itu bangun, kemudian pergi. Semua pria takut disentuh olehnya. Pada suatu malam, Sogyong pergi ke kedai mistis. Dia memberitahu tadi bertengkar dengan suaminya karena dirinya tidak bisa hamil. Sogyong merasa kesal pada dirinya sendiri karena terus melukai perasaan suaminya. Wulju mengatakan apapun yang membuatnya menderita saat ini, semuanya pasti akan mereda dan dia bisa melewatinya. Penderitaan itu akan membuatnya menjadi lebih kuat daripada sekarang. Sogyong setuju dengan apa yang disampaikan Wulju. Kemudian dia memutuskan pulang untuk makan bersama dengan suaminya. Wulju memutuskan mencuri kapsul mimpi Samsin. Gui bertanya apa alasannya sampai Wulju membantu Sogyong seperti ini. Wulju memberitahu pernah mencintai seorang pria. Dia hanya ingin menikah dan punya anak dengannya. Tapi tidak bisa karena pria itu bukan pria biasa. Akhirnya dia mati tanpa bisa mewujudkan keinginannya. Jadi dia bisa mengerti perasaan Sogyong, perasaan ingin melahirkan dan membesarkan anak yang mirip dengan orang yang dia cintai. Mereka bertiga diam-diam masuk ke rumah Samsin. Wulju mencoba mengambil kapsul mimpinya tapi tidak berhasil. Begitu juga dengan Gui. Wulju menendang mesinnya, ada 3 kapsul yang berhasil keluar. Setelah itu mereka buru-buru keluar. Sialnya kartu nama kedai mistis jatuh di lantai tanpa mereka sadari. Samsin terbangun. Dia mendengar alarm mesinnya bunyi. Dia pikir mesinnya rusak dan harus diperbaiki. Namun saat melihat kartu kedai mistis, Samsin sadar ini adalah perbuatan Wulju. Di dunia mimpi Sogyong, Gui melempar kapsulnya. Kapsul berubah menjadi bunga teratai. Sogyong berusaha menangkapnya tapi tidak berhasil. Gangbe melempar kapsul yang lainnya. Kapsulnya berubah menjadi harimau. Wulju menyuruh harimaunya melompat ke arah Sogyong. Tapi harimau itu tidak bergerak karena dia kekenyangan.
Gui mendapat informasi harimau itu baru saja menyerang 17 orang kemarin malam. Mimpi sebelum hamil tentang harimau lagi populer sekarang. Dari jauh terlihat Samsin lari ke arah mereka. Gui melempar kapsul terakhir yang berubah menjadi buah persik. Wulju melempar buah persiknya. Samsin menangkapnya, kemudian lari keluar. Mereka bertiga mengejarnya. Wulju menjambak rambut Samsin. Gui mengambil buah persiknya. Kemudian mereka terus mengoper buah persiknya sampai akhirnya jatuh ke tangan Sogyong. Mereka bertiga senang telah berhasil membantu Sogyong. Beberapa hari kemudian, mereka melihat Sogyong dan Inho keluar dari dokter kandungan dengan wajah bahagia. Gui mengatakan semoga bayi itu dapat berkembang dengan baik dan tumbuh dengan sehat. Selanjutnya mereka melihat kedai mistis dibongkar. Yom Bujang memberitahu izin kedai mereka dicabut atas perintah Yomra Dewang karena melawan peraturan surga mencuri kapsul mimpi, memberi anak pada seorang wanita. Wulju mengaku salah. Yomra Dewang mengatakan tidak akan menarik kembali anak yang sudah diberikan kepada orang tuanya. Namun mereka dihukum melakukan pelayanan masyarakat selama 120 jam di alam baka dan kedai mereka disita. Di ruang pemeriksaan reinkarnasi, anggota komite memutuskan Taesik akan bereinkarnasi di level C karena memberi lilin pada buah agar terlihat berkilau. Wulju memberitahu reinkarnasi level A menjadi manusia, level B menjadi hewan, dan level C menjadi serangga. Ketua komite mengetuk palu. Taesik akan bereinkarnasi menjadi kumbang kotoran. Sementara itu, Gangbe datang ke tempat kedai mistis biasa berada, namun tidak ada kedainya. Sudah 3 hari dia menunggu mereka datang. Gangbe berharap mereka datang ke mimpinya malam ini. Di ruangan Yomra Dewang, dia memberitahu ada roh yang bereinkarnasi ke dunia nyata tanpa dihapus ingatannya. Jadi dia membutuhkan bantuan mereka untuk mencari roh itu. Dia berharap bisa menyelesaikan kasus ini secara diam-diam agar Kaisar Giok tidak tahu. Jika mereka berhasil menangkap roh itu, Yomra Dewang mengizinkan kedai mereka dibuka kembali. Mereka tidak perlu menjalani hukuman pelayanan masyarakat dan ini akan dihitung satu kasus selesai. Selanjutnya mereka diberitahu roh yang harus mereka tangkap adalah Boksu. Dia suka berjudi dan tujuan hidupnya adalah mendapatkan jackpot. Boksu suka mengambil uang keluarganya dan temannya untuk berjudi. Boksu akhirnya meninggal karena kecelakaan saat dikejar rentenir. Di ruangan reinkarnasi, anggota komite memutuskan dia bereinkarnasi menjadi ayam karena telah merugikan dan melukai hati banyak orang selama hidupnya. Boksu masuk ke kandang ayam. Dia melihat telur yang harus dia masuki. Pemilik rumah bernama Yonggen masuk ke dalam kandang untuk mengambil telur. Yonggen kepleset, dia jatuh tidak sadarkan diri. Boksu memutuskan masuk ke dalam tubuh Yonggen daripada dia menjadi ayam. Di tempat yang lain, Gangbe sangat senang melihat mereka kembali. Gui mengatakan keadaan Gangbe terlihat tidak baik. Gangbe memberitahu tidak tidur semalaman karena khawatir dan takut tidak bisa bertemu lagi dengan mereka. Selanjutnya mereka datang ke rumah Yonggen. Wulju memberitahu Boksu harusnya lahir sebagai telur ayam di sini. Yonggen keluar. Gangbe memberitahu dia adalah pemilik supermarket tempatnya bekerja. Sebuah truk kurir datang. Mereka menyamar sebagai kurir pengantar, kemudian masuk ke dalam kandang. Gui menyuruh Gangbe menyentuh ayamnya. Kemudian dia bicara dengan si ayam. Gui memberitahu Boksu masuk ke tubuh pemilik supermarket kapal. Berarti roh Yonggen terkunci di alam bawah sadarnya. Mereka mengikuti Boksu. Mobilnya berhenti di lampu merah. Boksu teringat meninggal di lampu merah ini. Sebelum kejadian itu, dia meminjam uang pada temannya bernama Gisop. Gisop bertanya sampai kapan dia akan terus meminjam uang untuk berjudi dan kabur karena tidak bisa membayar. Tiba-tiba ponsel Gisop bunyi.
Sementara itu, Boksu melihat rentenir datang untuk menagih hutang. Dia pikir Gisop yang memberitahu keberadaannya pada mereka. Boksu buru-buru lari, sialnya dia tertabrak mobil dan meninggal. Boksu berpikir dia mati karena Gisop. Dia menyewa tukang pukul si rentenir untuk merusak toko buah Gisop. 수고했다. Wulju dan Gui melihat apa yang terjadi. Wulju mengatakan mereka harus membuat Yonggen minum Sanggepju. Setelah itu, Gangbe mengikuti gladi bersih untuk lomba menari. Boksu datang membawakan mereka cemilan. Dia kemudian memberitahu pemenang juara 1 lomba menari boleh meminta apa saja padanya selain mendapatkan hadiah uang. Gangbe memberitahu Wulju dan Gui Boksu akan mengabulkan satu permintaan yang menang juara 1 lomba menari. Keesokan harinya, semua peserta tampil bagus. Giliran Gangbe dan Yorin, mereka tampil sempurna. Pemenang juara 1 lomba menari tentu saja Gangbe dan Yorin. Yorin minta diangkat menjadi pegawai tetap, sementara Gangbe minta minum bersama dengan Boksu di rumahnya. Di rumah Gangbe, dia memperkenalkan Wulju dan Gui sebagai bibi dan pamannya. Kemudian Gangbe menuang Sanggepju untuk Yonggen dan dia tertidur. Boksu kembali sadar setelah tertabrak mobil. Dia melihat uang di jalan dan memungutinya sampai ke tempat si rentenir. Dia mendengar si rentenir bilang bertemu dengan Boksu di toko buah saat ingin menagih hutang. Jadi mereka tidak sengaja bertemu Boksu di toko buah, bukan karena Gisop temannya yang memberitahu keberadaannya. Selain itu, Gisop membayar semua hutang Boksu pada rentenir. Boksu buru-buru ke toko Gisop. Di dalam ada pacar Gisop bernama Gyeongah. Gyeongah merasa sedih uang yang Gisop kumpulkan untuk kuliah dia pinjamkan pada Boksu, dan uang tabungan pernikahan mereka dia pakai untuk membayar hutang Boksu. Setelah mendengarnya, Boksu merasa bersalah dan bersedia kembali ke alam baka dengan Wulju. Di supermarket, Gangbe dan Yorin saling mengucapkan selamat karena mereka sudah bekerja keras menjadi juara 1. Gangbe bertanya di mana tim keamanan mau makan malam. Yorin tidak fokus pada pertanyaan Gangbe. Dia terus melihat bibirnya. Tiba-tiba dia menciumnya, kemudian pergi. Di suatu gedung, pengawal Yongbujang sedang mengejar roh jahat, yaitu Wonyong. Mereka berkelahi, namun dia kalah. Sementara itu, di kedai mistis, nomor di papan berubah. Mereka merayakannya bersama. Gui memberitahu sudah melaporkan ke polisi mengenai si rentenir. Jadi si rentenir ditangkap polisi dan pemilik toko buah telah mendapatkan uangnya kembali. Gui kemudian mengatakan mereka hanya butuh 4 kasus lagi agar target Wulju selesai. Sementara itu di atap gedung, Yongbujang menemukan pedang pengawalnya. Adegan selanjutnya, Gui sedang membaca novel online. Wulju membaca judulnya Rayuan Juliet, penulisnya penyihir es. Gui memberitahu ini adalah novel online paling populer saat ini. Di depan apartemennya, Gangbe bertemu dengan pemilik gedung tempat tinggalnya. Dia menawarkan 1 kamar kosong di gedungnya. Dia memberikan setengah harga lebih murah daripada tempat tinggalnya sekarang. Di dalam kamar, Gangbe mendengar suara menyuruhnya pergi dari sini. Dia pikir pemilik gedungnya yang bicara. Gangbe memberitahu kontraknya di kamar atas belum selesai, jadi dia tidak bisa menyewa tempat ini. Saat berjalan ke apartemennya, Gangbe mengambil amplop yang ditujukan untuk penyihir es. Keesokan harinya, tim dari keamanan dan pusat kepuasan pelanggan makan malam bersama. Mereka merayakan kemenangan lomba menari berpasangan. Selama makan dan minum, Gangbe bersikap sangat baik pada Yorin. Setelah selesai, Gangbe mengantar Yorin pulang. Yorin memberitahu bahwa dia tidak punya perasaan padanya. Dia minta maaf karena sudah menciumnya, kemudian mengucapkan terima kasih atas kebaikan Gangbe selama ini.
Gang B datang ke kedai. Dia memberitahu ditolak oleh Yorin padahal belum menyatakan perasaannya. Wulju mengatakan Yorin benar-benar gadis yang aneh dan mulai marah-marah karena Yorin menyakiti Gang B. Pria di meja seberang ikutan ngomong. Dia bilang sepertinya Gang B ditakdirkan melajang seumur hidupnya sampai mati. Gang B kesal mendengarnya. Dia membalas omongan pria itu. Wulju dan Gui terkejut lalu memberitahu orang itu adalah hantu. Dia makan udon dulu sebelum ke alam baka. Gang B tidak percaya. Dia menghampiri pria itu. 잠깐만 다시 들어. Gui mengatakan ini mungkin karena Gang B berulang kali pulang dan pergi dari dunia mimpi dan alam baka. Jadi dia bisa melihat mereka. Wulju memintanya bertahan sebentar lagi dan jangan khawatir. Bila target 100.000 tercapai, Wulju akan ke dunia mimpi Gang B untuk menutup penglihatan spiritualnya. Keesokan harinya Gang B datang ke kedai. Dia cuti hari ini karena malu bertemu Yorin dan takut melihat hantu lagi. Gui memberikan kacamata agar dia tidak bertatapan dengan hantu. Wulju datang membawa garam yang dia ambil dari tanah yang terpencil dan bebas dari polusi. Dia menyuruh Gang B membawa segenggam garam dan lemparkan pada hantu saat melihatnya. Gang B mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka. Gui bertanya apakah kemarin adalah pertama kalinya dia bisa mendengar dan melihat hantu. Gang B memberitahu mendengar suara menyuruhnya pergi di kamar apartemen. Nama orang yang meninggali apartemen itu adalah penyihir S. Gui mengatakan penyihir S adalah nama penulis rayuan Juliet yang belum lama ini meninggal. Wulju menduga dia meninggal dan menjadi arwah rumah. Mereka datang ke apartemen itu. Gang B memberitahu mereka ingin membantunya dan mereka berdua adalah penggemar berat cerita novelnya. Bora memberitahu dirinya menulis novel online dengan nama pena penyihir S. Karena punya penyakit jantung, dia jarang keluar rumah dan tidak punya banyak teman. Pada suatu hari, pria itu datang ke dalam hidupnya. Pria itu adalah kurir pengantar paket bernama Doyong. Bora membantunya memasang koyo di pinggangnya yang sakit. Sejak saat itu, Doyong selalu mampir ke apartemennya untuk sekedar minum atau makan, dan dia selalu menantikan kedatangan paket. Paket artinya dia bisa bertemu dengannya. Mereka semakin dekat. Doyong baru tahu Bora adalah seorang penulis. Bora memberitahu menulis novel online bergenre romantis, seperti Romeo dan Juliet. Suatu hari Doyong datang membawa hadiah untuk Bora. Dia mendengar Bora mengatakan kurir paket peluangnya nihil. Padahal dia hanya dimanfaatkan saja, tapi dia terus mengejar hingga terasa menyebalkan. Doyong pikir Bora sedang membicarakannya. Dia memutuskan pergi tanpa bertemu dengannya. Ternyata Bora sedang membicarakan kelanjutan isi novelnya dengan editornya di telepon. Setelah hari itu Bora tidak bisa menghubunginya lagi. Doyong mengganti nomor teleponnya dan rute pengiriman paketnya. Bora ingin Doyong tidak salah paham lagi karena dia adalah orang pertama yang disukainya dan orang yang spesial untuknya. Selanjutnya mereka membuka kedai di dekat kantor Doyong. Doyong yang lapar dan melihat kedai mistis masuk ke dalam. Mereka menyediakan roti bakar dan susu yang sudah diberi sang Gepju. Setelah meminumnya, dia tertidur. Di dunia mimpi, Doyong melihat drama tentang Romeo dan Juliet yang saling jatuh cinta, tapi tidak direstui oleh ayah mereka. Romeo berusaha mewujudkan cinta mereka. Dia mulai bekerja menjadi kurir pengantar paket dan pergi dari rumah. Jadi kekayaan, keluarga, dan kehormatan tidak berarti baginya. Dia hanya membutuhkan Juliet. Montague, ayah Romeo, menemui Juliet. Dia tahu ayah Juliet bisnisnya bangkrut. Montague memberikan Juliet uang dengan syarat dia harus meninggalkan Romeo. Romeo hatinya terluka. Dia memutuskan minum racun di hari pernikahan Juliet. Juliet datang menghentikannya. Dia mengatakan tidak bisa menikah dengan ayahnya karena sebenarnya dia hanya mencintainya. Doyong sadar cerita novel kurir paket dan Juliet tentang dirinya dan Bora. Doyong kemudian menemui arwah Bora.
dia minta maaf karena datang sangat terlambat. Doyong memberitahu novelnya sangat menarik. Akhirnya dia tahu perasaannya yang sebenarnya. Kemudian Doyong memberikan jepit rambut kepadanya sambil bilang dia sangat menyukainya. Bora mengucapkan terima kasih karena dia telah memberinya kenangan indah, kemudian memakai jepit rambutnya. Sebelum pergi, Bora mengucapkan terima kasih pada Wulju. Berkat dia, dirinya bisa pergi dengan tenang. Di kedai mistis, angka di papannya berubah. Wulju mengatakan setiap manusia di bumi ini bisa bertahan hidup bila ada satu orang yang mau mendengar ceritanya. Namun, dia tidak punya. Orang yang paling dia percaya telah meninggal lebih dulu. Orang lainnya mengkhianatinya. Wulju teringat masa lalunya. Setelah putra mahkota sadar, dia mengajak Wulju bicara. Sejak saat itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan putra mahkota meminta Wulju menerima cintanya. Ratu mengetahui hubungan mereka. Dia mengatakan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Jika tidak sengaja mereka bertemu lagi, dia akan mati. Suatu malam, diam-diam putra mahkota datang ke kamarnya. Dia datang karena ingin melihat wajahnya. Wulju memberitahu dirinya dan ibunya akan mendapatkan masalah besar. Putra mahkota memintanya untuk jangan cemas, dia akan melindunginya. 나를 믿거라. 내가 지키겠다. Setelah rumahnya terbakar dan ibunya dibunuh, dia bertemu dengan Wonyong. Wulju memberitahu ibunya terbunuh karena menggantikannya. Wulju melihat tangan Wonyong luka. Wonyong mengaku tangannya terluka saat bertarung di dekat rumahnya. Saat dia datang ke rumahnya, semua sudah terbakar. Wulju ingin bertemu dengan putra mahkota. Wonyong memberitahu dia tidak bisa bertemu lagi dengan putra mahkota karena putra mahkota akan menikahi wanita pilihan ibunya. Kembali ke kedai, Gangbe meminta Wulju untuk bicara dengannya jika dia butuh seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Begitu juga dengan Gui, dia juga ingin mendengar ceritanya. Setelah itu, Gui mengantar Gangbe pulang. Terlihat Honyong mengikuti mereka. Yom Bujang memegang pundaknya. Honyong memanggilnya ayah. Yom Bujang mengatakan dia sudah hampir selesai menjalani hukuman siksaan neraka selama 500 tahun. Kenapa dia kabur? Yom Bujang mengajaknya kembali ke neraka. Honyong menolaknya. Dia ingin balas dendam pada putra mahkota yang telah membunuhnya. Yom Bujang menyerangnya. Honyong bertanya kenapa ayahnya selalu memihak putra mahkota. Bahkan saat dirinya meregang nyawa, dia tidak pernah sekalipun memihak padanya dan memandang dirinya sebagai putranya. Dia ingin disayang olehnya. Kemudian Wonyong meraih tangannya. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke dunia mimpi, menuju ke ruangan penglihatan spiritual. Namun sayangnya pintu ruangan penglihatan spiritualnya terkunci. Terlihat tanda ruangan penglihatan spiritual ditutup permanen. Mereka datang ke balai kota. Wulju bertanya bagaimana caranya jika manusia ingin membuka dan menutup kemampuan spiritualnya. Petugas memberitahu mereka tidak bisa melakukannya lagi tanpa campur tangan Tuhan dan hukum alam yang ada, karena hukumnya sudah direvisi oleh Kaisar Giok. Mereka memohon agar petugas memberikan mereka kesempatan sekali saja untuk menggunakan pintu penglihatan spiritual. Mereka membutuhkannya untuk menutup penglihatan spiritual Gangbe. Namun petugas tetap tidak bisa membantu mereka. Selanjutnya Wulju menemui Samsin. Dia bertanya bagaimana caranya menutup kemampuan spiritual Gangbe. Samsin memberitahu Gangbe memiliki energi yin karena bisa keluar masuk dunia mimpi dan melihat hantu. Bila dipasangkan dengan orang yang dipenuhi energi yang, energinya akan menjadi seimbang dan normal. Orang itu merupakan reinkarnasi dari Cinnabar. Wulju teringat masa lalunya. Dia dan ibunya berdoa di dalam gua. Di hadapan mereka adalah batu Cinnabar. Ibunya memberitahu batu ini punya energi kuat yang sehingga roh-roh tidak tahan berada di dekatnya. Cinnabar juga bisa mengusir hama dan obat manjur untuk segala penyakit. Ada roh di dalam batu Cinnabar sama seperti manusia. Kembali ke Wulju, Samsin memberitahu Cinnabar adalah roh wanita.
Di kehidupan sebelumnya dia banyak menderita. Samsin berharap Sinabar bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Keesokan harinya, Gang Be melihat hantu di loker. Yom Bujang menangkap hantunya. Dia mengatakan garam tidak akan membantunya sama sekali. Kemudian menghasut Gang Be. Dia mengatakan Wulju dan Gui sedang memanfaatkan dan menipunya. Di kedai, Gang Be bertanya apakah dia bisa menghilangkan kemampuannya. Gui memberitahu dulu mereka berpikir seperti itu. Sekarang mereka tidak tahu caranya bagaimana. Kemudian minta maaf. Gang Be merasa mereka menipu dan memanfaatkannya. Keesokan harinya, Gui menemui Gang Be. Dia minta maaf, masalah ini terjadi karena kesalahannya. Gang Be mengatakan tidak apa-apa, dia terbiasa hidup, dimanfaatkan dan dibuang seperti ini. Dahulu di panti asuhan, Gang Be dinamai anak yang dikutuk. Makanya dia dibuang oleh orang tuanya. Dan tidak ada orang tua yang mau merawatnya. Para guru tidak ada yang mau mengajarnya. Mereka membencinya karena setiap kali bersamanya, mereka selalu salah bicara dan merasa ngeri. Sementara orang tua yang ingin mengadopsinya malah bertengkar dan batal mengadopsinya. Wanita itu menyentuh kepala Gang Be. Dia mengatakan alasannya mengadopsi anak agar suaminya sering di rumah. Saat sang pria menyentuh Gang Be, dia berkata kenapa mengadopsi anak. Dia bertahan dengannya karena warisan keluarganya. Dia akan mengambil uangnya kemudian menceraikannya. Gang Be mengatakan mereka berdua adalah satu-satunya yang dia percaya dan tempatnya bercerita. Dia merasa punya keluarga bersama mereka. Gui memberitahu mereka akan mencari cara agar bisa menutup penglihatan spiritualnya. Namun Gang Be sudah tidak mau berharap lagi. Dia meminta Gui pergi dan jangan mencarinya lagi. Sementara itu, Wulju menemui Samsin. Dia bertanya Sinabar bereinkarnasi menjadi siapa. Samsin setuju memberitahu jika Wulju bersedia pergi ke neraka. Keesokan harinya, Samsin menemui Gang Be. Dia memberitahu Wulju tidak pernah memanfaatkan seseorang agar dia tidak masuk ke neraka. Dia orang yang sangat hangat dan selalu mengorbankan dirinya. 500 tahun lalu, Wulju mengalami ketidakadilan dan mengakhiri hidupnya di pohon keramat. Namun, dia tidak tahu membunuh dua nyawa lain sekaligus, yaitu pohon keramat dan anak yang dikandungnya yang tidak dia ketahui. Karena nasib buruk, kesedihan pohon keramat masuk ke jiwa janin itu. Karena itu, anak itu ditakdirkan hidup dalam kemalangan hingga dendam pohon keramat terbayar. Di hadapan Yom Radewang, Wulju mengatakan anaknya tidak bersalah. Dia hanya bayi malang yang belum lahir ke dunia nyata. Samsin memberitahu untuk menyelamatkan jiwa anaknya, Wulju menggantikan pohon keramat membantu menyelesaikan masalah 100.000 orang. Baru pertama kali dia melihat Wulju sangat peduli pada manusia. Samsin memperlihatkan kontrak pemindahan dosa. Jika Wulju ingin tahu siapa Sinabar, dia harus bersedia bertanggung jawab karena dirinya telah membocorkan rahasia ini padanya. Dia akan kehilangan kesempatan untuk reinkarnasi setelah menyelesaikan target 100.000-nya dan harus masuk ke neraka selamanya. Samsin memberikan kontraknya. Wulju menandatanganinya. 허무하지 않아요. Dia bersyukur masih ada cara untuk menyelamatkan Gang Be. Samsin mengatakan dia adalah orang yang paling berharga bagi Wulju. Gang Be harus memperbaiki hubungannya dengan Wulju agar dia bisa membantunya menutup penglihatan spiritualnya. Gang Be mengatakan tolong cabut kontrak ini. Dia tidak masalah hidup seperti ini. Gang Be tidak bisa membiarkan Wulju ke neraka tanpa bisa bereinkarnasi. Samsin mengatakan dirinya tidak bisa merubahnya. Gang Be datang ke kedai. Dia memberitahu tadi Samsin datang ke supermarket dan dirinya sudah membaca kontraknya. Gang Be tidak mau dia ke neraka. Dia mengajaknya mencari cara yang lain. Dia akan melakukan apapun untuk membantunya. Wulju memberitahu tugas dia adalah membantunya menyelesaikan target 100.000. Kemudian dia minta Gang Be untuk merahasiakan kontraknya dari Gui dan Yom Bujang. Gui datang, kemudian mereka berdua membeli telur bersama. Di belakang mereka berdiri seorang wanita bernama Jihai. Dia memanggil Gui putra mahkota.
제자자와 Jihai menceritakan masa lalunya. Dahulu Ratu menjodohkan putra mahkota dengan putri dari keluarga Kim Jin. Putra mahkota memberitahu dia mencintai gadis lain. Ibunya menyuruh menghapus gadis itu dari hatinya. Bila dia tidak bisa, ibunya yang akan melakukannya. Kembali ke masa sekarang, Jihai memberitahu pernah koma setelah mengalami kecelakaan. Saat sadar, dia ingat kehidupan sebelumnya. Tampak sangat jelas seperti terjadi kemarin. Jihai minta maaf, dia merasa bersalah karena tidak menyadari perasaan putranya. Gui mengatakan dia tidak perlu bersikap seperti ini karena hal itu terjadi 500 tahun lalu. Gui juga merasa bersalah pada ibunya, jadi seharusnya dirinya yang minta maaf. Jihai bertanya kenapa dia tidak bereinkarnasi dan hidup seperti ini. Gui memberitahu mencoba memenuhi janjinya yang tidak bisa dia penuhi dulu. Gui teringat masa lalunya saat bertemu Yomradewang. Dia minta pada Yomradewang untuk mengirimnya ke sisi Wulju. Yomradewang marah. Dia telah membunuh teman masa kecilnya dan mengakhiri hidupnya sendiri, jadi dia seharusnya masuk ke neraka. Namun jika Wonyong hidup, akan lebih banyak orang mati. Jadi dia sudah mengeliminasi ancaman. Oleh karena itu, dia akan dikirim ke kepolisian alam baka, menebus dosanya dengan menjadi detektif di sana. Jika dia rajin dan bekerja dengan baik, Yomradewang akan mengirimnya ke sisi Wulju. Diam-diam, Jihai mengikuti Gui sampai di depan kedai mistis. Di dalam kedai mistis, tidak sengaja Gui menjatuhkan kalungnya dengan gantungan cincin giok. Gangbei mengambilnya. Wulju mengatakan seleranya kuno. Dia seharusnya memilih cincin dengan berlian. Jihai melihat ke dalam. Di dalam, Gui memanggil nama Wulju, membuatnya terkejut. Ternyata putranya bersama dengan Wulju, sesuai dengan keinginannya. Keesokan harinya di supermarket kapal, Wulju memergoki Yorin yang tersenyum melihat ke arah Gangbei. Kemudian dia menyuruhnya mulai berpacaran dengan Gangbei karena mereka saling menyukai satu sama lain. Wulju diberitahu Samsin, Yorin adalah reinkarnasi dari Sinabar. Batu yang mengusir hantu terlahir kembali menjadi manusia. Dia seperti jimat berjalan. Mereka harus berciuman mesra agar Gangbei sembuh. Pada malam harinya, Gangbei memberitahu Gui dan Yom Bujang mengenai kontrak pemindahan dosa Wulju. Jadi, meski target 100.000 tercapai, Wulju akan dikirim ke neraka selamanya. Gui pergi keluar mencari Wulju, sementara Yom Bujang melihat ke papan nomor sambil tersenyum. 2 kasus lagi, Wulju akan pergi ke neraka. Sebelumnya, Wonyong meraih tangan ayahnya. Kemudian dia masuk ke tubuh Yom Bujang. Sementara itu, Gui bertanya kenapa menandatangani kontrak itu. Jika memang dia harus pergi ke neraka, apa gunanya menyelesaikan 100.000 kasus? Wulju mengatakan apa yang terjadi pada Gangbei dan pohon keramat itu adalah kesalahannya. Dia harus menebusnya. Gui tidak bisa membiarkannya berakhir di neraka selamanya. Kemudian dia pergi menemui Samsin. Dia mencari kontrak pemindahan dosa tapi tidak menemukannya. Samsin memberitahu kontrak itu ada pada Yomradewang dan dia sudah menyetujuinya. Di sebuah kafe, Yorin menceritakan masa lalunya. Dia memberitahu setiap pria yang dia sukai akan kabur saat dirinya menyatakan cinta. Mereka mengatakan dirinya mengerikan. Karena itu dia tidak mau berpacaran. Dia tidak bisa lagi menerima rasa benci dari orang yang dia sayangi. Itulah alasannya dia menolak cinta Gangbei. Gangbei menceritakan masa lalunya saat di panti asuhan. Yorin akhirnya mengakui bahwa dia menyukai Gangbei. Gangbei memberitahu kabar baik ini pada Wulju. Wulju sangat senang mendengarnya. Dia menyuruh Gangbei pulang untuk merayakan hari jadinya bersama Yorin. Sementara itu, Gui menemui Yomradewang. Yomradewang mengatakan pengungkapan sebuah rahasia adalah dosa besar. Seseorang harus bertanggung jawab. Itu adalah hukum alam baka dan Wulju sendiri yang setuju dengan hukuman ini. Gui mengatakan akan mengambil alih tanggung jawab itu dari Wulju. Gui memohon pada Yomradewang agar dia mengizinkannya.
Selanjutnya Gui datang ke kedai. Dia memberitahu kontrak Wulju baru saja dibatalkan. Wulju tidak percaya mendengarnya. Gui menjelaskan selama menjadi detektif dia mengetahui rahasia kotor para petinggi. Dia mengumpulkan semua rahasia itu dalam berkas dan memberikannya pada mereka. Berkas itu membantunya menyelesaikan masalah Wulju. Wulju mengucapkan terima kasih. Dia berhutang padanya. Yom Bujang yang mengetahui hal ini sangat kesal. Dia pergi meninggalkan kedai, sementara Wulju pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan yang habis. Wulju melihat Gang Be membantu Yorin. Dia mendengar Gang Be bilang membantunya karena mencintainya. Wulju teringat ucapan putra mahkota, sama dengan yang diucapkan Gang Be. Kemudian Gang Be mengatakan dia sama dengan troli ini. Dirinya ingin membawanya kemanapun dan memberinya semua hal indah di dunia, tapi dia tidak bisa membawanya pulang. Putra mahkota juga pernah mengatakan hal yang sama, bahwa Wulju mirip seperti bulan. Bulan bersinar sangat terang dan kecil hingga muat di antara jemarinya, tapi dia tidak akan pernah bisa membawanya pulang. Wulju bertanya dari mana dia mengetahui kata-kata itu. Gang Be memberitahu Gui yang mengajarkannya. Wulju buru-buru kembali ke kedai. Saat bertemu Gui, Wulju bertanya siapa dia sebenarnya. Gui balik bertanya ada apa dengannya. Wulju menjawab tidak apa-apa, lalu memintanya untuk melupakan omongannya. Gui melihat Wulju tidak membawa belanjaan, jadi dia memutuskan pergi berbelanja. Setelah berbelanja, Gui memberitahu Gang Be kontrak pemindahan dosa Wulju dibatalkan. Gang Be merasa lega mendengarnya. Sementara itu, Wulju memberitahu Samsin bahwa Gui adalah putra mahkota. Setelah pulang kerja, Gang Be memberitahu Wulju mendengar kata-kata manis yang dia ucapkan kepada Yorin. Dan Gang Be memberitahu bahwa dia yang mengajarkannya. Gui sadar Wulju sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Gang Be pergi kencan dengan Yorin. Yorin ingin menggandeng tangan Gang Be, tapi tiba-tiba terdengar suara jangan gandeng dia. Yorin mencobanya lagi. Terdengar suara menjauh dari dia. Yorin tidak tahu apa yang terjadi. Dia minta maaf, kemudian buru-buru pergi. Di kedai mistis, Gui berusaha menjelaskan dia datang ke sisinya setelah menebus dosanya untuk membantunya. Wulju masih marah padanya karena dulu dia meninggalkannya. Dirinya mati dan dihukum selama 500 tahun. Kenapa dia membuatnya percaya pada janji-janjinya? Lalu dia menginjak perasaannya. Setidaknya seharusnya dia berusaha menyelamatkan ibunya. Setelah ibunya meninggal, dirinya tidak punya tempat untuk bersandar. Gui mengatakan dia boleh marah dan memakinya, tapi tunggu sampai target 100.000-nya tercapai. Gui memohon padanya membiarkan dirinya berada di sisinya sampai targetnya tercapai. Semua yang dia tahu bukanlah seluruh kebenarannya. Pada malam harinya, Yorin datang ke kedai mistis. Yorin menceritakan tadi siang dia ingin menggandeng lengan Gang Be, tapi dia mendengar suara yang melarangnya menggandeng Gang Be. Tiba-tiba terdengar suara berisik di depan kedainya. Wulju keluar sementara Yorin mengambil sang Gepju. Saat masuk, Wulju bertanya siapa dia. Ternyata di hadapannya adalah Sinabar yang masuk ke dunia mimpi Yorin setelah dia minum sang Gepju. Sinabar bertanya kenapa Wulju terus menjodohkan Yorin dengan Gang Be. Wulju mengatakan mereka memang saling menyukai, lalu balik bertanya kenapa Sinabar meneriakinya hingga mereka tidak bisa berpegangan tangan. Sinabar memberitahu dia benar-benar benci pria. Dirinya sudah berhasil mengusir semua pria di sekitar Yorin, tapi tidak berhasil dengan Gang Be. Jadi dia tidak punya pilihan selain meneriaki Yorin. Kembali ke masa lalu, sebagai roh yang selalu ada di gua, dia selalu penasaran dengan dunia luar. Karena itu dia menyamar menjadi wanita dan pergi ke desa. Dia diam-diam menjadi objek spiritual, menyembuhkan orang sakit serta mengusir roh jahat. Lalu dia bertemu dengan seorang pria yaitu Wonyong dan langsung jatuh cinta padanya. Sinabar memberikan batu sinabar pada Wonyong. Wonyong mengaku akan menggunakannya untuk membantu yang sakit dan miskin. Sinabar senang bisa membantu Wonyong. Wonyong perlahan menunjukkan watak aslinya
setelah Sinabar tidak menemuinya lagi. Dia datang ke gua ingin mengambil batu Sinabar dengan menghancurkannya. Sinabar mengatakan bila dia menghancurkan batu ini, dirinya akan menghilang. Wonyong tidak peduli. Ternyata selama ini dia menjual batu Sinabar. Dia membutuhkan banyak uang untuk menyuap tentara dan membeli senjata. Sinabar terkejut, dia ingin melakukan kudeta. Wonyong mendorong Sinabar kemudian menghancurkan batunya. Karena hal itu, dia benci pria dan tidak ingin berpacaran. Kemudian Sinabar menceritakan alasannya tidak menemui Wonyong lagi karena dia melihat Wonyong membunuh dukun itu kemudian membakar rumahnya. Dukun itu adalah dukun hebat yang sering mengunjunginya. Dia dan putrinya berakhir tragis. Putrinya mengakhiri hidupnya tidak lama setelah kejadian itu. Wulju bertanya apakah nama pria itu Wonyong. Sinabar terkejut Wulju mengenalnya. Di tempat yang lain, Yombujang memberitahu Wonyong lari dari neraka untuk membalas dendam pada mereka. Walau berdosa besar, dia tetap putranya. Yombujang sudah menangkapnya kemarin dan menyerahkannya ke neraka. Keesokan harinya, Wulju memberitahu masuk ke dunia mimpi Yorin dan bertemu dengan Sinabar. Wulju bertanya apakah benar Wonyong merencanakan kudeta dan membunuh ibunya. Gui menceritakan setelah Wulju pergi, Wonyong berusaha menikahkan adiknya dengan dirinya agar bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Saat Wonyong tahu putra mahkota ingin menikahi Wulju, dia panik. Hari saat Wonyong menyerang rumahnya adalah hari saat dia ingin melamarnya. Dia ingin membalas semuanya. Jadi di hari pernikahannya, putra mahkota memerintahkan menyeret Wonyong ke hadapannya. Putra mahkota sudah tahu Wonyong membeli kesetiaan para tentaranya untuk menjadi pengikutnya dan melakukan kudeta. Dia juga telah membunuh Wulju dan ibunya yang tidak bersalah. Wonyong mengatakan menyingkirkan Wulju adalah bentuk kesetiaannya untuk menjaga kestabilan negara ini. Mendengar hal itu, putra mahkota membunuhnya. Setelah itu, dia menangis di bawah pohon keramat karena tidak bisa melindungi Wulju. Kemudian berjanji jika ada kehidupan selanjutnya, dia akan mencarinya dan melindunginya. Wulju bertanya kenapa dia tidak memberitahunya, karena tidak tahu selama 500 tahun dia membencinya. Gui tidak mau memberitahu karena khawatir Wulju akan berpikir dirinya berbohong. Lebih baik dia menunjukkannya dengan tindakannya, bukan sebagai putra mahkota yang lemah dan berjanji palsu, tapi sebagai Gui yang melindunginya walaupun terlambat. Gui memberikan cincin gioknya pada Wulju, kemudian minta maaf. Selanjutnya Wulju mengajak Yorin pergi. Di dalam mobil, Wulju memberi Yorin kopi yang sudah diberi sang Gepju. Tidak lama dia tertidur. Tiba-tiba Sinabar muncul. Itu tandanya mereka sudah masuk ke dunia mimpi Yorin. Wulju memberitahu kesalahpahaman selama 500 tahun akhirnya selesai karena dia. Karena itu dia akan mencoba mengobati luka di dalam hatinya. Wulju mengajak Sinabar pergi karaoke dengan Samsin. Yorin benar-benar merasa lega. Mereka kemudian makan dan minum bersama sambil bercengkrama. Samsin mengatakan seharusnya sejak dulu ada orang yang bisa mendengarkan ceritanya. Memendam rasa sakit sendiri adalah hal yang sangat melelahkan. Wulju menyuruhnya melupakan Wonyong yang telah menyakitinya. Hidup berbahagia dan berpacaranlah dengan bebas. Setelah itu, Yorin bertemu dengan Gangbe. Dia memberitahu tadi bertemu dengan Wulju. Kemudian Yorin merapikan kancing Gangbe. Yorin tersadar dia tidak mendengar suara apapun. Lalu dia menggandeng lengan Gangbe, memegang tangannya dan memeluknya. Yorin sangat senang karena sekarang mereka sudah bisa bersentuhan. Terlihat papan nomor di kedai berubah karena Wulju berhasil menyelesaikan masalah Sinabar. Tersisa satu kasus lagi. Wulju dan Gui merayakannya dengan makan bersama di restoran. Kembali ke kedai, Gangbe melihat cincin giok Gui ada di jari Wulju. Gui memberitahu mereka berpacaran di kehidupan sebelumnya, yaitu 500 tahun lalu. Selanjutnya Yombujang datang. Gangbe dan Gui pergi keluar untuk menyebar kupon kedai di jalan. Yombujang melihat di papan nomor kurang satu kasus lagi.
Di luar, Gui mendapat telepon dari Yom Radewang yang memintanya datang, sementara Gang B membagikan kupon di jalan. Yom Radewang memberitahu Yom Bujang menghilang tanpa kabar, padahal dia berjanji akan menangkap Wonyong. Gui terkejut mendengar Wonyong belum ditangkap. Setelah selesai membagikan kupon, Gang B kembali ke kedai dan menemukan Yom Bujang sedang mencekik leher Wulju. Yom Bujang melempar Gang B. Tiba-tiba terjadi gempa. Gang B berdiri, dia menyuruh Wonyong keluar dari tubuh Yom Bujang. Wonyong berusaha menyerangnya, tapi dengan mudah ditangkis oleh Gang B. Gang B mengeluarkan Wonyong dari tubuh Yom Bujang. Gui datang dan Wonyong kabur. Kemudian Gang B pingsan. Wulju membawa Gang B ke rumahnya, sementara Gui membawa Yom Bujang ke rumah sakit Alam Baka. Selanjutnya Wulju memberitahu Gui bahwa saat itu mereka memiliki anak. Dia baru tahu setelah meninggal. Saat itu dia tahu nasib buruk pohon keramat masuk ke tubuh anak mereka. Karena itu dia terkena kutukan untuk bereinkarnasi dan terus hidup dalam kesusahan. Dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan 100.000 kasus agar anak mereka bisa hidup tenang, dan roh anak mereka adalah Gang B. Wulju sangat sedih karena tidak menyadari dan mengenalinya dari awal. Padahal Gang B minta tolong padanya karena hidupnya sangat berat. Dia dibuang oleh keluarganya dan dijauhi teman-temannya. Orang-orang mengerubunginya dan mengeluhkan masalah mereka. Itu semua disebabkan karena dirinya. Seharusnya dia membantunya, tapi malah memanfaatkannya. Gui mengatakan jika masalahnya karena pohon keramat dan bukan pintu penglihatan spiritualnya, satu-satunya cara menghilangkan kemampuan istimewa Gang B adalah menyelesaikan 100.000 kasus. Tersisa 1 kasus lagi dan waktunya tinggal 2 hari lagi. Keesokan paginya, Gang B bertanya apa yang terjadi semalam. Wulju memberitahu roh jahat itu sudah keluar dari tubuh Yom Bujang. Dia minta Gang B berhati-hati karena roh jahat itu bisa menyerangnya juga. Selanjutnya mereka datang menemui Yom Bujang. Dia minta maaf dan memberitahu dirinya bisa menjadi pelanggan terakhir kedai mistis. Yom Bujang minta pada mereka untuk membantunya karena dia telah gagal membesarkan putranya dengan baik. Dirinya terlalu sibuk mengajarkan berbagai hal pada putra mahkota, hingga akhirnya dia tidak mengurus putranya sendiri. Wonyong adalah anak yang baik, dirinya yang terlalu acuh. Perbuatan jahatnya mungkin didasari rasa dendam kepada ayahnya sendiri. Yom Bujang minta mereka menangkapnya, kemudian membawanya ke hadapannya. Dirinya akan minta maaf pada Wonyong agar dia bisa menebus kesalahannya bersama dengannya. Wulju mengatakan mereka akan melakukan apa yang dia minta. Di rumah, Gang B mimpi berada di pohon keramat. Saat akan mengambil tusuk kondenya, Gui menggedor pintunya, membuatnya terbangun. Sambil makan, mereka memberitahu menangkap putra Yom Bujang adalah kasus terakhir mereka, dan hari ini adalah hari terakhir kedai mistis buka. Wulju memberitahu sekarang adalah pesta perpisahan. Kemudian mereka berdua mengucapkan terima kasih karena tanpa Gang B mereka tidak akan mencapai targetnya. Gang B mengatakan tidak perlu berterima kasih karena dia hanya melakukannya selama 1 bulan, sedangkan Wulju melakukannya selama 500 tahun untuk melindungi orang yang dia sayangi. Dia yakin orang itu akan menghargai semua perbuatannya. Kemudian Gang B memberitahu akan merindukan mereka berdua. Setelah itu Gang B tertidur. Di dalam mimpinya, mereka adalah keluarga. Terlihat Gang B bermain games bersama Gui. Wulju masuk memarahi mereka berdua karena seharusnya Gang B belajar, bukan bermain games. Gang B terlihat tertidur sambil menangis. Begitu juga dengan Wulju. Keesokan harinya di kedai mistis, pengawal Yom Bujang memberitahu keberadaan Wonyong pada Gui dan Wulju. Pengawal itu pergi menuju tempat itu bersama Gui, sementara Wulju menunggu di kedai. Setelah Gui pergi, Wonyong datang ke kedai. Wulju memberitahu ayahnya ingin bertemu dengannya dan minta maaf. Di sebuah gudang, Gui tidak menemukan siapapun. Dia sadar telah dijebak. Di kedai, Yorin dan Gui menemukan Wulju tidak sadarkan diri.
Wulju memberitahu Wonyong tadi datang dan Gangbei dalam bahaya. Ternyata Wonyong menyerupai Wulju, mengajak Gangbei ke sebuah gudang kosong. Dia beralasan Gui dalam bahaya karena diserang saat sedang menangkap roh jahat. Selanjutnya mereka datang ke gudang itu. Mereka dihadang pengawal Wonyong yang dirasuki roh jahat. Gui melawan mereka. Terlihat Yorin tiba-tiba muncul. Dia memberitahu ingin membantunya melindungi Gangbei. Kemudian mereka bertiga berkelahi. Wulju melihat Cinnabar bukan tandingan roh jahat. Dia bisa mengalahkan mereka semua. Akhirnya Cinnabar melawan mereka semua, sedangkan mereka berdua mencari Gangbei. Di dalam gudang, Wonyong memberitahu Wulju dan Gui yang memberikan takdir menyedihkan kepadanya. Gangbei mengatakan mereka adalah orang tuanya dari 500 tahun lalu. Mereka menghabiskan 500 tahun mencoba menyelamatkannya sambil menahan rasa sakit. Takdir menyedihkan dalam hidupnya bukan karena mereka, tapi karena dia. Wonyong mengambil sang Gepju. Dia ingin mengirim Gangbei ke tangga putar agar Gangbei menghilang selamanya. Gui mengarahkan senjatanya ke leher Wonyong. Kemudian mereka berkelahi. Wulju melepaskan ikatan Gangbei, sementara Gui berhasil melukai Wonyong. Wonyong mengarahkan senjatanya ke Wulju. Gui menghalanginya. Di tangga putar, Gangbei ketakutan, sementara Wulju menangis. Dia baru saja bertemu dengan Gui, tapi harus berpisah lagi. Wulju mengatakan dia merindukan dan mencintainya. Kembali ke tangga putar, Wonyong terus mengikuti Gangbei. Wonyong mengatakan jika jatuh dari sini, dia tidak akan menghadapi takdir yang mengerikan itu lagi. Wulju membuat Wonyong diam tidak bergerak. Kemudian dia menyelamatkan Gangbei. Wonyong tidak rela menjadi pelanggan terakhirnya. Dia menarik tangan Wulju kemudian melompat. Gangbei memegang tangan Wulju. Wulju mengatakan hiduplah seperti sekarang, menjadi orang yang baik dan tulus. Jangan lepaskan orang yang dia cintai. Sebelum melepaskan tangan Gangbei, Wulju mengatakan dia sangat bahagia bersama dengannya. Gangbei memanggilnya ibu. Selanjutnya Gangbei terbangun kemudian menangis, sementara kedai mistis menghilang. Setelah hari itu, Gangbei selalu memimpikan hal yang sama, tangan yang terlepas, dan dia tidak sekalipun bisa meraih tangan itu. Di supermarket, dia bertemu dengan Yorin. Yorin sangat senang Gangbei sudah pulih dan mulai bekerja lagi. Sementara Gangbei senang kemampuan istimewanya sudah hilang. Di ruangan Yomradewang, dia membacakan keputusannya atas perbuatannya selama 500 tahun ini. Karena telah menuntaskan dendam 100.000 orang selama 500 tahun, roh putranya dibebaskan dari hidup menderita yang berkelanjutan. Wulju pikir dia gagal menyelesaikan kasus terakhirnya. Yomradewang mengatakan dia berhasil menyelamatkan Gangbei dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan begitu, dia menyelesaikan dendamnya sendiri dan mewujudkan keinginan lamanya untuk menyelamatkan roh putranya. Wonyong yang jatuh dari tangga putar sudah dia kirim ke neraka. Yomradewang bertanya dia ingin reinkarnasi menjadi siapa setelah menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Wulju memberitahu dia tidak mau bereinkarnasi. Dia ingin kembali ke dunia nyata dan berada di antara manusia, mendengarkan cerita mereka dengan tulus. Yomradewang menyetujui Wulju membuka kembali kedai mistis. Sebagai bonusnya, dia memberikan rekan yang akan membantunya. Sementara itu, Gangbei berjalan pulang. Dia melihat kedai mistis. Gangbei melihat Gui dan Wulju sedang mencicipi makanannya. Mereka saling memandang kemudian tersenyum. Guys, drama ini berakhir dengan nasihat dari Wulju bahwa takdir setiap orang di dunia sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa mudah tersentuh, hal kecil yang kalian katakan atau lakukan bisa mengubah takdir itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.